ini saling berpengaruh. Galak kayak jadi kembali ke pertanyaan tadi Pak tentang nilai itu pasti ada terjadi Pak dan mungkin penanganannya tadi begitu ya Pak. Jadi etika atau diperlukan kan secara guru kan ada etika guru. Iya betul. Ada guru barangkali etika ada ada orang terhadap siswa. Apakah itu etika di mana penilaiannya atau bagaimana ya? Sehingga yang di dalam rapat kita guru berapa guru memberikan nilai harus etika dalam artian harus seperti sosial jangan ada tidak hadir sudah ada nilainya kan kita beretika namanya seperti itu guru yang beretika adalah guru yang memberikan nilai sesuai dengan tempatnya. Kalau tidak ada sesuai dengan tempatnya salah. Apalagi ini. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama benar. Ya, mana yang paling menguntungkan? Di antara kepentingan itu mana yang paling menguntungkan kedua pihak? Ya, karena kita mau menghilangkan apa kerugian yang lebih besar, berarti mana yang menguntungkan? Ya. Masa kita mengambil kepentingan yang hanya sedikit saja yang butuh, sementara yang banyak barangkali kepentingan itu banyak manfaat ya. Seperti itu artinya yang banyak membawa manfaat kepada jadi semua. pertimbangannya Pak dilihat Ketika itu ketika itu memberikan manfaat lebih banyak atau lebih luas mana yang kebijakan yang dilihat efektifnya dan efisiennya supaya efektif kita mengambil keputusan. hal-hal apa saja yang selama ini Langkah-langkah langkah-langkah tadi itu Pak yang kita tadi langkah-langkah sudah terurai Pak kita langkah-langkah apa saja yang selama ini menganggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika. ya langkah-langkahnya kan harus dikomunikasikan membangun komunikasi ya, bagi orang yang punya masalah etika ya bicarakan baik-baik apa problemanya sehingga muncul masalah itu dan kita berikan bantuan yang ini barangkali yang paling cocok kita dilakukan supaya problema itu hilang dari kan problem sampai jadi masalah ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan ada ya tantangannya Apa saja yang menjadi tantangan betul itulah saya katakan tadi bahwa di dalam kelompok itu tidak semua sama. Iya. Itu menyatukan persepsi itu yang berat. Gitu. apalagi biasanya Pak kalau ada di aturan yang Ya, mengikat ada. Sementara aturan itu jauh barangkali ada kebijakan yang kita bisa melakukan supaya apa yang kita harapkan terwujud yang tidak merugikan orang lain. Ya, betul. Dan memang tantangan dalam pengambilan keputusan itu selalu ada Pak ya di rasanya Pasti ada di rumah nilai pertama itu harus berani risiko harus mengambil keputusan dan tidak boleh kita harus tidak komitmen. berarti ada bertanggung jawab dalam kalau kita tidak komitmen apa yang bilang teman begitu panas-panas tidak berat. iya betul Tadi seperti tadi Anda waktu kita baca tidak sangka teman bahwa begini polanya kepala sekolah mendapatkan itu ada semuanya itu. Alhamdulillah petunjuk tadi itu begitu saya lihat banyaknya ini baru saya pertama ini suara bukan suara perempuan berarti
pisah-pisahkan. Apa saya buat runcing jadi masalah tuh. Yang terlambat pinggir. Datang di sini saya tes. Coba suaranya keras kerasnya. Ada kan suara keras dipaksa keras. Ada suara yang memang suaranya lancar. Tadi yang saya dengar suara yang paksa. Nanti ada permainan. Itu saya agak pindah. Saya suruh pindah. Akhirnya saya temukan Pak, berada pada titik itu. Pak ini, untuk meyakinkan saya panggil lagi yang lain. Keluar ini. Untuk meyakinkan bahwa betul apa karena pengakuan itu belum. Iya betul. Betul kan karena disuruh ke temannya atau ke bagaimana. Bagian temannya lagi sama. Begitu nih. Baru dikasih Pak. Beda ini Pak. Artinya ya nasihat ya. Memang itu problema itu tidak pernah pasti ada, tidak pernah hilang. Dimanapun kita berada pasti ada problema. Jangan ini. Dan bukan manusia kalau tidak ada masalahnya. Dan bukan juga manusia hebat kalau tidak bisa menyelesaikan masalah. Dan yang paling penting Pak, jangan tunda masalah. Nah, itu. Menunda masalah berarti memelihara penyakit. Iya. Ya, makanya ya habis saya kesimpulan hanya begitu. Jadi kita harus berani di dalam mengambil kesimpulan keputusan kalau memang ada masalah. Jalan saja. Sampai di sekolah. Kenapa saya barangkali saya berani tindaki ya? Tindakan saya juga manusiawi. Sekira itu yang barangkali ya. Saya lihat ini ada. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan sebuah penyelesaian? Misalnya masalah itu kan bukan barang di-planningkan ya. Itu masalah kan muncul dengan tiba-tiba. Jadi penyelesaiannya juga tidak bisa kita rencanakan jauh sebelumnya. Pasti di saat terjadi masalah ya kita rencanakan tahap-tahapannya, misalnya siswa ada masalah. Panggil surat laporannya kita apa kasih saran. Tapi kalau mau jadwal seperti apa itu menunda, misalnya ini masalah satu kita tunggu dulu nanti 3 orang baru kita bawa, itu namanya menunda masalah. Artinya ketika terjadi masalah Pak langsung diselesaikan. Jadi tidak perlu menunggu jadwal pembuatan jadwal. Artinya kita ambil langkah lah. Bukan belum tentu selesai pada saat itu. Kan sudah ada targetnya. Ya. Tapi kapan kita diam saja kan agak-agak ini. Iya betul. Jadi kita harus respon masalah. Ya, tapi jangan cari masalah. Dan tidak bisa kita hindar dari problema. Iya. Yang penting emosi terkontrol. Kita itu bukan manusia kalau tidak pernah marah. Bukan orang sehat. Jadi saya kira masih adakah? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus sebelumnya? Hilangkan rasa emosi dan hilangkan kepentingan pribadi. Jadi fokus dengan masalah itu Pak ya. Jangan bawa apakah hilangkan kepentingan pribadi. Kapan menyelesaikan masalah itu mengutamakan kepentingan pribadi. Sulit di kepentingan pribadi kan kawan. Memihak sama Pak Hajar. Itu kepentingan pribadi karena ada kepentingan Pak Hajar sama Pak Hajar. Maka saya berpihak ke situ. Tapi kalau memang kita untuk ruginya kita pikirkan, tidak ada masalah. Makanya ya janganlah terlalu egois. Ya jangan terlalu egois, perhatikan dengan siapa yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian kembali pertanyaan Pak. Ada pihak-pihak orang yang terlibat tadi mengenai semua masalah mungkin wakau tidak Ya, terlibat ada masalah misalnya nih BPH iya atau AWP dilibatkan yang mengambil tidak bisa kita lihat bisa membantu dengan menyelesaikan masalah. jadi ada keterlibatan orang Ada lain keterlibatan. dalam penyelesaian masalah Seperti kemarin yang judulnya juga tidak bisa. Makanya itu saya panggil bagaimana kita diskusi dulu. Nggak tahu apakah ini masalah sudah diam atau bagaimana. Ada siswa masuk. Saya itu terima anak itu sekolah.
Tapi sepertinya itu begitu nih anak-anak mau orang tua tidak jujur. Sudah. Psikolog sendiri. Aku kayak dan itu anak itu sekolah kita ambil karena itu politik. Itu misinya Anak yang putus, anak yang terlalu putus sekolah harus disekolahkan. kemarin mau sekolah Saja itu anak mau sekolah terus satu. Sebanyak anak kosong ya. Ambil. Kabar, itu SMK, dia SMK. Iya, Semuanya sesuai saya dari tidak. Saya semua betul Pak. Jadi makanya ini dilema moral yang terjadi Pak, karena di lain sisi kita melaksanakan aturan, di lain sisi ini anak ternyata sudah terikat di sekolah ini. tapi dia sudah berapa minggu? Ada satu minggu setengah. Lalu keputusannya bagaimana Pak? Kita itu saya diminta surat keterangan siap menerima, siap tidak mau saya. Saya tidak mau terima. Kalau saya bikin surat keterangan siap menerima, berarti saya terima kamu sebagai siswa SMK. Tapi kalau saya tidak terima, saya tidak keluarkan surat apapun, saya terima sebagai anak yang putus sekolah. Iya. Ini kan ini anak terlantar tidak punya sekolah tetap ini. Kita gubernur Pak, pemerintah pusat tidak boleh ada anak terlantar. Gubernur lagi edarannya kemarin di gabung kita di PowerPoint, satu guru satu anak. Cuma yang beratnya kalau kelas 2-3 karena rapor. Tapi kalau anak kelas 1 enggak, kelas 1 enggak apa masalah. Tapi ada polis yang urus. Jadi itu Pak, pasal seperti itu makanya saya libatkan beberapa orang yang bisa memberikan bisa memberikan apa istilahnya itu bantuan. Saya mungkin persen yang terakhir ya. Dari semua kasus yang ada, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah etika? Ya, maksudnya kesimpulannya Pak ini ada. Oh ya, memang ada sedikit Pak, kalau apa yang kita ambil itu betul-betul sesuai dengan harapan. Misalnya, kami kadang-kadang kita mengambil suatu menyelesaikan masalah itu Pak, tambah ruyang. Iya betul Pak. Tambah ruyang. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah, lantas jalan dengan sangat-sangat kita puas. Apa yang kita putuskan. Jadi seperti dengan kemarin Pak, kelas 3 yang melempar sekolah melempar masuk. Iya. Kan kita dua masalah di situ, dua macam apa istilahnya, dua macam keputusan. Keputusan pertama kelas 2 dan kelas 1 harus pindah. Keputusan kedua adalah siswa kelas 3 kembali diikutkan ujian dengan catatan didampingi oleh orang tua. Kan itu berhasil berjalan sesuai dengan harapan Pak. Dan itu sangat enak dirasa Pak. Saya merasakan bahwa enaknya kalau ada masalah diselesaikan, nah dapat berjalan dengan bagus. Tapi penyakitnya kalau kita bikin ada masalah diselesaikan, nah tambah punya. Makanya di dalam menyelesaikan masalah ya memang kita harus identifikasi masalahnya bagaimana siapa-siapa yang bisa kita libatkan di dalam menyelesaikan masalah. Yang penting dalam kepentingan itu saja Pak. Itu kelebihannya saya di sini Pak, kalau tidak ada keluarga. Yang tidak memihak. Tidak ada kepihakan kita ya, tidak ada. Pandang siapa kamu. Andai kemarin kali di kampung saya Pak ada masalah. Pak, itu berat Pak. Kenapa? Saya mau kasih ini keluarga. Setelah saya pulang dari sini, apa namanya pulang di kampung? Dan itu nih, di situ nih. Di lima etika memang kalau di kampung Pak, terjadi begitu kan. Kalau ada penyelesaian etika kita selesai masalah, itu betul-betul kita berada pada sesuai dengan apa yang diharapkan karena tidak ada kepentingan. Tapi kamu menyelesaikan masalah dan ada memang kepentingan di dalamnya, nggak harap Pak. Jadi Karena ada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga di dalamnya ya. Betul. Di sini enak sekali saya apa siapa saja. Tapi kalau mau dibantu ya siapa saja bisa Siap dibantu ya. bukan karena keluarga. Makanya itu Pak saya urut kalau misalnya seperti memberi sesuatu. Siapa yang dulu itu bukan. Yang terlambat ya, kalau ada masih ada tempat ya, terima kalau saya tempat apa boleh buat. Bukan, kan saya tidak siapa. Itu nih kelebihannya Pak kalau kita berada di ruang daripada keluarga mengambil keputusan problema.
Tapi kalau kita berada di dalam hukum keluarga, Pak, ada masalah selesaikan. Hanya berat sekali. Karena kita biasa juga berada di desa, ikut berpartisipasi baik di sini posisi kepala desa. Dan tidak mungkin tidak ada masalah di mana. Iya betul Pak. Kalau kita dituangkan di situ dah beratnya. Saya syukur itu yang paling mendorong saya, yang paling apa saya tahan di sini. Tidak ada kepentingan. Kalau saya menyelesaikan masalah, sehingga ya alhamdulillah lancar ini. Cuma ada tidak ada penekanan intimidasi dari pihak keluarga itu kan penekanan intimidasi dari keluarga. Tapi kalau ada yang lain, ya kita coba lah di masyarakat bagaimana di masyarakat. Karena bukan saya penyidik itu, kalau di masyarakat kan saya itu orang tua, itu akan jadi biasa kalau ada masalah saya dipanggil. Di situ saya itu merasa paling berat. Bagaimana kalau keluarga ada dalam posisi salah? Itu bagaimana kalau keluarga yang bukan keluarga tapi dia berada posisi yang benar. Di mana kita mengatakan itu tadi. Tapi kalau tidak ada di kepentingan ya alhamdulillah. Iya. Itulah ya enaknya saya di sini. Yang tembus ke Untuk video ini saya rasa cukup. Terima kasih Kepala Sekolah SMP 11 Hal ini Pak Supriyanto sudah berkenan kami selaku CGP 3 orang ini yang kebetulan sekolah induk kami juga di sini di sebelah sini. Cukup. Sekian terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Mari Pak.